Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu. Kehadiran di kelas 11 IPS 5. Anggi ada, Astrid, Cahaya, Davina Aprilianti, Davina Dwi, Delia, Desti, Diki, oke, Hikmal, wow, Davin, Michelle. Oke, sekarang saya Bapak mau sampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, kalian bisa mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke. Jadi yang kedua adalah kalian bisa menganalisis tentang pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, baik itu dari segi sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Tiga adalah kalian juga bisa menganalisis pengaruh kebudayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Keempat, kalian akan membuat project, yaitu project mind mapping. Ya. Tahu mind mapping? Apa? Oke, good. Jadi kalian akan membuat peta konsep atau mind mapping ya, yang bermateri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Dan yang kelima, kalian akan mempresentasikannya nanti per kelompok. Paham? Ya. Jadi materi sekarang itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu adalah teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, jadi yaitu ada yang tahu nggak teori apa aja? Teori apa aja? Ayo. Yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha adalah ada teori yang pertama, teori Brahmana. Dua, teori kesatria. Empat, Waisya. Empat adalah teori arus balik. Nah, berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini sangkut pautnya dengan teori mana? Ada yang tahu? Oh, oke, Desti. Teori kesatria. Teori kesatria. Ya, betul ya. Teori kesatria ini adalah pengaruhnya mulai muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini akan kita mulai. Oke, lalu tadi tujuan pembelajaran sudah saya terangkan. Jadi penilaiannya yaitu penilaian sikap ya. Nanti saya akan menilai kegiatan kalian selama proses pembuatan proyek tersebut. Terus penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini adalah nanti saya akan evaluasi ya. Terus
penilaian keterampilan, yaitu bagaimana desain dan juga presentasi kalian nanti. Paham? Oke, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran hari ini. Oke, berikut ini saya akan tampilkan mengenai situs Borobudur ya. Jadi ada dua nanti yang akan saya tampilkan. Yang pertama adalah situs Candi Borobudur ya. Ini adalah peninggalan daripada Kerajaan Mataram kuno. Oke. Jadi Candi Borobudur itu tepatnya berada di di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini Borobudur. Ada yang udah pernah ke Borobudur? Ada yang udah, ada yang belum. Mana yang pernah? Acungkan tangannya. Nabila doang ya. Nah, jadi Candi Borobudur itu adalah peninggalan daripada Mataram kuno. Ini dibangun pada abad ke-8 ya, abad ke-8 oleh dinasti Shailendra pada masa kepemimpinan Raja Samaratungga ya. Jadi kalau belum ke Borobudur, ini kita bisa jalan-jalan ya lewat video reality ini. Nah, ini adalah penampakan daripada Candi Borobudur. Gitu ya. Nah, ada stupa-stupa ya. Nah, jadi kalau Candi Borobudur itu ini ada ada tiga bagian ya. Jadi bagian yang di bawah ini namanya adalah Kamadatu ya. Yang bagian tengah Rupadatu dan yang paling tinggi adalah Arupadatu ya. Jadi kalau Arupadatu itu sudah manusia, menyimbolkan manusia sudah tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi. Jadi dia fokus dengan kehidupannya dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini bisa dibayangkan pada abad ke-8 bangsa kita sudah berhasil membuat situs atau bangunan yang megah seperti ini yang diakui oleh UNESCO sebagai 7 keajaiban dunia ya. Oke. Setelah ini saya rasa cukup. Kita akan lanjut untuk melihat video reality tentang situs Trowulan ya. Nah, ini ada keterangannya. Bisa kalian baca. Nah, tadi sudah lihat video reality tentang Candi Borobudur ya. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Jawa Timur. Ini adalah peninggalan daripada Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit. Nah, jadi bukti daripada Kerajaan Majapahit itu kita bisa lihat ini ada situs-situsnya tentang peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit. Jadi Kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang kekuasaannya sangat besar ya. Nah, berikut adalah situs daripada Trowulan. Jadi Trowulan itu adalah ibu kota daripada Kerajaan Majapahit itu sendiri ya. Jadi Trowulan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, sudah lama dianggap sebagai lokasi ibu kota Kerajaan Majapahit di masa lalu ya. Jadi pusat kekuasaannya ada di Trowulan ya. Sampai kekuasaannya itu sangat luas ya. Konon diperkirakan sampai ke Madagaskar ya. Jadi bentuk Indonesia, wilayah Indonesia yang sekarang ini dari Sabang sampai Merauke itu adalah warisan daripada kekuasaannya Majapahit. Oke. Itu mungkin video reality yang bisa saya sampaikan ke kalian ya tentang Candi Borobudur dan juga situs Trowulan ya. Kira-kira apa sih pendapat kalian setelah melihat tayangan video reality yang sudah saya tampilkan tadi? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Nabila? Saya tuh merasa bangga karena bangsa kita tuh punya peradaban yang tinggi, bisa mendirikan candi. Semoga Candi Borobudur
Wih, ya. Tepuk tangan buat Nabila. Ya. Jadi itu adalah bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ya. Bangsa yang besar pada abad 8 sudah bisa berhasil mendirikan bangunan yang megah seperti Candi Borobudur dan juga kerajaan Majapahit yang luas kekuasaannya sangat luas. Oke. Kalau begitu untuk pertemuan kita kali ini saya akan lanjut ke tujuan pembelajaran intinya, yaitu membuat project mind mapping. Oleh sebab itu saya akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Ya, silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian tentukan ya kelompoknya masing-masing. Silakan. Coba kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 kebagian materi tentang Kutai. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 ini kalian materinya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kelompok 3. Kelompok 3 materinya tentang Kerajaan Sriwijaya. Oke. Kelompok 4 kalian adalah Kerajaan Mataram kuno. Oke. Kelompok 5. Nah, ini kelompok 5 kebagian Majapahit yang tadi sudah saya tayangkan. Paham? Paham. Oke. Saya akan memberikan LKPD. Ini tentang tugas-tugas ya yang akan kalian harus kerjakan. Kalian bisa lihat di LKPD ya, itu ada instruksi tentang pengerjaan project mind mapping kita ya. Jadi kalian coba cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Gimana? Ini Pak. Ada yang susah gak? Ya, jadi kalian nanti cari yang kan dibagi ini aja ya materinya ya. Nanti ada yang cari silsilah raja-raja ya, terus cari yang peninggalan, terus ada yang cari apa namanya sistem sosial tokoh kayak gitu ya. Gimana? Udah dapat konsep-konsep materinya tadi diskusi? Nah, nanti kalian tuangkan konsep-konsep materi tersebut ke dalam bentuk mind mapping. Ya. Nanti pertemuan kedua kita akan presentasikan mind mapping itu. Oke? Ya, oke. Jadi ingat, pertemuan kedua kalian membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan project mind mapping tersebut. Kira-kira apa aja? Gunting, spidol, lem kertas, ya, karton, pensil warna. Pokoknya kalian bawa saja peralatan yang sekiranya itu dibutuhkan ke dalam project mind mapping tersebut. Paham? Oke, kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian ya. Coba kalian rapikan kembali duduknya masing-masing. Oke, sebelum kita pulang untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, alat dan bahannya sudah disiapkan dari rumah, dibawa belum? Coba perlihatkan ke Bapak. Oke, good ya. Karton, pensil warna, spidol, gunting, oke sudah lengkap, dan juga materi-materinya tidak lupa ya. Udah di print kan?
Oke, sekarang kalian mulai kerja kelompok pembuatan mind mapping tersebut. Silakan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti nanya ke Bapak, oke? Dan setiap 10 menit sekali kalian itu harus melaporkan progres pembuatan proyek tersebut. Paham? Silakan. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah selesai dengan proyek yang kalian buat? Sudah. Oke ya. Sekarang berarti presentasi. Mulai presentasi ya. Jadi kalian presentasikan hasil temuan kalian ya dalam bentuk mind mapping tersebut. Ya, untuk yang pertama mungkin dimulai dari Kerajaan Kutai. Tepuk tangan untuk Kerajaan Kutai, silakan. Yuk mulai, silakan Kerajaan Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Nusantara. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, siapa? Oh, Aul. Silakan. Nur Aulia, silakan bertanya. Kan biasanya kalau misalkan kerajaan itu identiknya dengan sungai ya. Nah kalau misalkan kerajaan Kutai dekat dengan sungai apa? Dekat dengan Sungai Mahakam. Namanya Sungai Mahakam, berada di tengah Kutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Aku mau nanya, boleh? Itu kan tadi pertemuan yang banyak kemudian ada salah satunya ada tempat-tempatnya ada apa aja? Oh yang di apa sih? Yang di pertanian. Ada salah satunya ada lada, ada kapulaga, ada cengkih, dan satu lagi ada gula merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kendala dari Kerajaan Sriwijaya ada prasasti Tuhan Bukit dan prasasti Karangpuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
terakhir, penampilan terakhir ya adalah kelompok 5, Kerajaan Majapahit. Silakan. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri tahun 1290 sampai 1520 Masehi. Kemaharajaan ini didirikan oleh Raja Wijaya, menantu Kertanegara, Maharaja Singgasari terakhir, dan mencapai puncak kejayaan menjadi Maharajaan Raja yang menguasai wilayah yang luas Nusantara. Pada masa kekuasaan Raja Hamengkubuwono yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389. Ini adalah yang dulu raja yang paling terkenal. Di sini ada Patih Gajah Mada yang bersumpah kelapa. Beliau Gajah Mada kami amat berbumi tidak ingin melepaskan kuasa. Ia Gajah Mada, jika kau mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Dulur, Serang, Tanjung Taru, Pahang, Lombok, Bali, Sunda, Palembang, masih demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Saya kan pernah dengar di Pulau Jawa itu gak boleh nikah sama Sunda. Nah itu alasannya itu dari Perang Bubat ini. Perang Bubat ini. Nah, Perang Bubat ini itu awalnya mau pernikahan dari Raja anak Raja Sunda, dia Sinawaka sama dia Muruk. Nah, karena kerajaan Sunda itu cuma sedikit di antara Majapahit, yang Muruk itu pengen yang berikut dari kerajaan Sunda, anak kerajaan Sunda pun berlayar dari Sunda ke Jawa, terus berlabuh di pelabuhan Sangu, dan mereka itu sebelum pernikahan dulu itu kayak stay dulu di alun-alun Bubat di ibu kota Majapahit. Anak-anak, itu kalian sudah presentasi ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Jadi itu menandakan bahwa zaman dahulu nenek moyang kita itu sebelum adanya perkembangan agama-agama seperti sekarang, itu kita pernah mengalami zaman Hindu-Buddha. Kita pernah adanya kerajaan-kerajaan ya, dari kerajaan dari ujung Sumatera sampai ke ujung timur Indonesia. Jadi pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ya, dan bahkan peninggalannya pun itu terkenal ya. Jadi seperti Sriwijaya dulu pernah menjadi pusat daripada kampus Buddha. Jadi orang-orang yang mau belajar ilmu Buddha datang ke Sriwijaya. Mataram kuno punya peninggalan yang terkenal. Orang-orang luar pengen lihat Borobudur, pengen lihat Prambanan ke Indonesia. Ya, Majapahit kekuasaannya luas. Yang disebut sebagai Nusantara itulah Majapahit. Bahkan konon katanya bahwasanya wilayah Majapahit itu tidak hanya Nusantara, ya, sampai ke Madagaskar dan ke luar negeri. Ya. Oke, anak-anak ya. Jadi presentasi kita sudah beres. Nah, sekarang kita harus mengerjakan evaluasi. Ini untuk nilai pengetahuan kalian, ya. Jadi ada 5 butir soal, ya, yang harus kalian kerjakan. Ini penilaiannya individu. Paham? Oke, ini.
Oke, ini 5 butir soal yang harus kalian kerjakan. Silakan tulis terlebih dahulu ya. Sok, mangga tulis dulu. Ya, oke. Waktunya sudah habis. Ya, silakan kalian kumpulkan lembar jawaban dari soal evaluasi ini ya. Ya, mana? Silakan. Dalam pembelajaran ini, apakah nilai-nilai yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran kerajaan Hindu-Buddha tersebut? Yo, kira-kira ada yang mau berpendapat? Michelle? Nilai-nilai yang tadi diambil dari pembelajaran hari itu tentang kerjasama, gotong royong, sama bertanggung jawab. Jadi nilai gotong royong, bertanggung jawab, dan kerjasama ya dalam pembuatan mind mapping. Ada lagi mungkin teman? So? Dan saya juga mengetahui dari hasil pembelajaran ini tadi tentang bagaimana sejarah dan moyang yang pernah kita pelajarin sama silsilah-silsilahnya. Ih, mantap, tepuk tangan. Oke, saya rasa dicukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Jadi pembuatan project ini berlangsung lancar ya. Terima kasih kalian sudah bisa berkolaborasi dengan teman-teman kalian. Saya harapkan kita terus semangat dalam pembelajaran berikutnya. Oke, akhir kata kita sudahi pembelajaran ini ya, lalu beres seperti semula. Akhiri pertemuan kita kali ini ya, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, belum pulang silakan KM untuk memimpin doa. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai.